Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farul Hidayat. Nah, video kali ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Sistem Operasi. Nah, pada video ini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Sistem Operasi tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskanlah 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Nah, 4 kondisi untuk mencegah deadlock. Yang pertama ada prevention 1. Kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Pada prevention 1 ini ada yang pertama yaitu mutual exclusion, yaitu membuat file spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Yang kedua ada hold and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Nah, yang kedua ada prevention 2. Pada prevention 2 ini yang pertama ada no preemption, yaitu resource dengan preemption ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Yang kedua ada circular waiting, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada atau memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau levelnya. Lalu yang ketiga ada avoidance. Kondisi ini mengatasi deadlock dengan cara sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Nah, pada avoidance ini resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Lalu perlu adanya informasi tambahan. Nah, yang keempat ada detection and recovery. Kondisi ini mengatasi deadlock dengan cara membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Nah, tindakan recovery dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint atau rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu diketahui snapshot dari suatu sistem. Nah, di sini ada 5 buah proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Lalu ada allocation, ada max, dan available-nya. Nah, di sini pertanyaannya, yang A, bagaimana isi matriks need? Lalu yang B, apakah sistem dalam state selamat? Lalu yang C, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang A, bagaimana isi matriks need. Nah, untuk mengisi matriks need bisa dilakukan dengan mengurangkan max dikurang dengan allocation pada tiap-tiap proses. Nah, langsung saja di sini kita mulai dari P0. Nah, pada P0 di sini kita lihat max-nya adalah 0021, lalu dikurang dengan allocation-nya yaitu 0021, maka didapatkan need-nya adalah 0000, lalu kita masukkan ke kolom need. Lalu P1 di sini max-nya 0750, dikurang dengan allocation-nya 0100, maka didapatkan hasilnya 0650, lalu dimasukkan ke kolom need. Lalu lanjut ke P2. Nah, di sini max-nya 1652 dikurang dengan allocation-nya 1632, maka didapatkan hasilnya 0020, lalu dimasukkan ke kolom need. Lalu pada P3 di sini max-nya 2356 dikurang dengan allocation-nya 1354, maka didapatkan need-nya yaitu 1002, lalu kita masukkan ke kolom need. Lanjut
pada P4 di sini max-nya 0750 dikurang dengan allocation-nya 0050, maka di sini kita dapatkan hasilnya itu 0700. Lalu kita masukkan ke kolom need. Nah, di sini sudah kita dapatkan need dari tiap proses yang ada. Oke, yang A sudah kita jawab. Lanjut kita jawab pertanyaan yang B. Apakah sistem dalam state selamat? Nah, di sini kita gunakan algoritma safety. Nah, syarat algoritma safety itu yaitu need harus lebih kecil sama dengan available untuk bisa diproses. Lalu jika bisa diproses, maka kita cari available barunya dengan cara menambahkan available lama dengan allocation proses tersebut. Oke, biar lebih jelas, di sini kita langsung ke P0. Nah, di sini need pada P0 yaitu 0000 dan available-nya yaitu 1250. Apakah 0000 lebih kecil sama dengan 1250? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P0 dan kita cari available barunya, yaitu dengan mengurangkan available lama, dengan menambahkan available lama yaitu 1250 ditambah dengan allocation-nya yaitu 0021, maka didapatkan di sini 1271. Lalu ini kita masukkan ke kolom available. Lanjut untuk P1. Nah, di sini apakah 0650 lebih kecil sama dengan 1271? Maka jawabannya ya. Eksekusi P1 dan kita cari new available-nya. 1271 ditambah dengan 0100, maka didapatkan available barunya yaitu 1371. Lalu kita masukkan ke kolom available lama, available yang baru. Sini 1371. Lalu lanjut ke P2. Apakah 0020 lebih kecil sama dengan 1371? Maka jawabannya ya. Eksekusi P2 dan cari available barunya. Di sini 1371 ditambah dengan 1632, maka dapat available barunya itu 3003. Lalu kita masukkan ke kolom available. Lanjut ke proses P3. Apakah 1002 lebih kecil sama dengan 3003? Maka jawabannya ya. Eksekusi P3 dan kita cari available barunya. Sini 3003 ditambah dengan 1354, maka dapat available barunya itu 4357. Lalu kita masukkan ke kolom available. Lalu lanjut ke proses P4. Apakah 0700 lebih kecil sama dengan 4357? Maka jawabannya ya. Eksekusi P4 lalu cari available barunya. Sini 4357 ditambah dengan 0050, maka didapatkan available barunya yaitu 4407. Lalu kita masukkan ke kolom available. Nah, setelah itu baru kita dapatkan urutan prosesnya yaitu P0, P1, P2, P3, P4. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem berada dalam keadaan safety karena telah memenuhi kriteria algoritma safety. Oke, pertanyaan yang B sudah terjawab. Lanjut ke pertanyaan yang C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, untuk adanya request, yaitu pertama kita harus memenuhi syarat jika ada permintaan, yaitu yang pertama request harus lebih kecil sama dengan need. Di sini kita lihat requestnya itu 0541. Apakah 0541 lebih kecil sama dengan need pada P1 yaitu 0650? Maka jawabannya ya. Lalu kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu request lebih kecil sama dengan available. Apakah 0541 lebih kecil sama dengan 1250? Maka jawabannya ya.
Nah, jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita akan cari available baru, allocation baru, dan need baru. Nah, yang pertama kita cari available baru, yaitu caranya dengan mengurangkan available lama dikurang dengan request. Nah, di sini 1250 dikurang dengan 0541, maka didapatkan available barunya itu 0709. Lalu kita masukkan ke kolom available. Nah, selanjutnya kita cari allocation baru. Nah, di sini caranya allocation yang lama ditambah dengan request. 0100 ditambah dengan 0541, maka didapatkan di sini 0641. Lalu kita masukkan ke allocation untuk P1. Lalu kita cari need yang baru. Nah, di sini caranya itu need yang lama dikurang dengan request. 0650 dikurang dengan 0541, maka didapatkan 0109. Maka di sini kita masukkan ke kolom need yang baru untuk P1. Nah, jika sudah, lalu kita lanjutkan dengan algoritma safety. Nah, di sini syaratnya masih sama, yaitu need lebih kecil sama dengan available. Dan jika proses bisa dieksekusi, maka cari available barunya dengan available lama ditambah dengan allocation. Nah, kita mulai dari P0. Apakah 0000 lebih kecil sama dengan 0709? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P0 dan cari available barunya. Di sini 0709 ditambah dengan 0021, maka didapat di sini available barunya itu 0730. Lalu dimasukkan ke kolom available. Lalu lanjut ke P1. Apakah 0109 lebih kecil sama dengan 0730? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P1 dan cari available barunya. Di sini 0730 ditambah dengan 0641, maka didapatkan available barunya itu 1371. Nah, di sini kita masukkan ke kolom available. Lalu lanjut ke P2. Apakah 0020 lebih kecil sama dengan 1371? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P2 dan cari available barunya, yaitu 1371 ditambah dengan 1632. Maka didapatkan available barunya itu 3003. Lalu kita masukkan ke kolom available. Lalu lanjut ke P3. Apakah 1002 lebih kecil sama dengan 3003? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P3 dan kita cari available barunya, yaitu 3003 ditambah dengan 1354. Maka didapatkan available barunya itu 4357. Lalu kita masukkan ke kolom available. Lanjut ke P4. Apakah 0700 lebih kecil sama dengan 4357? Maka jawabannya ya. Lalu eksekusi P4 dan kita cari available barunya, itu 4357 ditambah dengan 0050, maka didapatkan available barunya itu 4407. Maka kita masukkan ke kolom available. Nah, jika sudah, kita dapatkan urutan prosesnya, yaitu P0, P1, P2, P3, P4. Dan disimpulkan bahwa sistem berada dalam keadaan safety karena telah memenuhi kriteria algoritma safety. Nah, lanjut di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, pada tabel ini ada 4 buah proses, lalu ada arrival time dan burst time-nya. Nah, di sini yang pertama saya akan menggunakan SJF runtime. Nah, di sini sudah ada Gantt chart-nya. Saya akan jelaskan Gantt chart ini. Nah, pertama kita mulai dari arrival time 0.
Nah, pada rival time 0, P1 masuk dengan burst time-nya yaitu 7. Nah, P1 langsung kita proses. Lalu lanjut ke rival time 2. Nah, pada rival time 2 ini P2 masuk dengan burst time-nya yaitu 4. Dan P1 tadi masih menyisakan 5 proses lagi atau 5 burst time lagi. Karena di sini rival time-nya 0 sampai 2. Nah, kita lihat di sini pada rival time 2 ini burst time mana yang paling kecil. Maka itu yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini P2 memiliki burst time yang lebih kecil, maka P2 akan diproses. Lalu lanjut ke rival time 4. Nah, pada rival time 4 ini P3 masuk dengan burst time-nya yaitu 1. Nah, di sini P3 masuk dengan burst time-nya 1. P2 tadi masih menyisakan 2 burst time lagi karena di sini rival time-nya 2 sampai 4. Maka sisa burst time-nya itu 2. Nah, kita lihat di sini burst time mana yang paling kecil pada rival time 4 ini. Maka kita dapatkan P3. Lalu P3 kita proses dan kita lanjut ke rival time 5. Sini P4 masuk dengan burst time-nya yaitu 4. Nah, karena P3 tadi burst time-nya 1, maka dia akan selesai pada rival time yang ke-5. Maka P3 sudah selesai diproses. Maka di sini sisa P4, P2 dan P1. Nah, di sini kita lihat burst time mana yang paling kecil. Maka di sini burst time paling kecil adalah P2. Lalu P2 proses. Nah, P2 di sini burst time-nya 2, maka dia akan selesai pada rival time yang 7. Nah, pada rival time 7 ini P4 dan P1 yang tersisa. Nah, di sini kita lihat burst time mana yang paling kecil. Nah, di sini P4 memiliki burst time paling kecil. Lalu P4 diproses. Karena burst time 4, maka dia akan selesai pada rival time yang ke-11. Nah, setelah P4 selesai, maka sisa P1. Nah, di sini P1 langsung diproses. Karena burst time-nya 5, maka dia akan selesai pada rival time yang ke-16. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menghitung waktu tunggunya. Nah, kita mulai dari P1. Di sini kita lihat P1 diproses sampai selesai pada rival time yang ke-11. Lalu P1 kembali masuk ke antrian pada rival time yang kedua. Maka 11 dikurang dengan 2. Dapat waktu tunggu P1 yaitu 9. Nah, lanjut ke P2. Nah, di sini P2 diproses hingga selesai pada rival time yang ke-5. Lalu P2 kembali masuk ke dalam antrian pada rival time 4. Maka 5 dikurang 4 dapat waktu tunggunya yaitu 1. Lanjut ke P3. Nah, di sini P3 masuk ke dalam antrian pada rival time yang keempat dan langsung diproses hingga selesai. Maka P4 yaitu 4 dikurang 4 dan P4 P3 maksudnya P3 tidak memiliki waktu tunggu karena ketika masuk antrian dia langsung diproses hingga selesai. Maka P3 tidak memiliki waktu tunggu. Lanjut P4. Nah, di sini P4 diproses hingga selesai pada rival time 7 dan P4 masuk ke dalam antrian pada rival time yang kelima. Maka di sini 7 dikurang 5 dapat waktu tunggunya itu 2. Lalu ini kita jumlahkan semua waktu tunggu masing-masing proses hingga dapat jumlah itu 12. Lalu kita hitung rata-rata waktu tunggunya. Jumlah waktu tunggu tadi kita bagi dengan jumlah proses. Maka 12 dibagi dengan 4 dapat hasilnya 3. Nah, ini untuk SJF prime time. Lanjut untuk SJF non prime time. Nah, sini sudah ada game chart-nya. Saya akan jelaskan game chart ini. Nah, pada P1 pada rival time 0 P1 masuk. Nah, untuk non prime time ini berbeda dengan SJF prime time karena pada non prime time ini
yang berstemnya paling kecil dia akan diproses terlebih dahulu, tetapi dia tidak boleh mendahului proses yang pertama kali masuk. Maka di sini P1 harus diproses hingga selesai terlebih dahulu, baru dapat diproses atau dieksekusi proses yang lainnya. Nah, di sini pada arrival time 0, P1 masuk dengan berstemnya 7. Lalu pada arrival time 2, P2 masuk dengan berstemnya 4. Lalu pada arrival time 4, P3 masuk dengan berstemnya 1. Lalu pada arrival time 5, P4 masuk dengan berstemnya 4. Nah, di sini P1 tadi memiliki burst time 7. Maka P1 akan selesai diproses pada arrival time yang ke-7. Lalu P2, P3 dan P4 masuk ke dalam antrian pada arrival time yang ke-7. Nah, di sini baru kita lihat burst time mana yang paling kecil. Nah, di sini P3 memiliki burst time paling kecil, maka P3 yang kita proses terlebih dahulu. Nah, P3 memiliki burst time 1, maka P3 akan selesai pada arrival time yang ke-8. Lalu sisa P2 dan P4. Nah, di sini kita lihat mereka memiliki burst time yang sama. Maka kita dahulukan proses yang lebih dahulu masuk ke dalam antrian. Maka di sini P2 yang akan kita proses. Nah, karena P2 burst time yang 4, maka P2 akan selesai diproses pada arrival time yang ke-12. Lalu sisa P4. Nah, P4 kita proses. Di sini burst time yang 4, maka dia akan selesai pada arrival time yang ke-16. Nah, setelah itu kita cari waktu tunggunya. Nah, di sini maksudnya waktu tunggu non prime time. Di sini kita cek aja. Oke, untuk P1, nah kita lihat P1 tadi dia masuk ke antrian dan dia diproses hingga selesai, maka dia tidak memiliki waktu tunggu, maka waktu tunggunya 0. Lalu pada P2, nah kita lihat di sini P2 diproses hingga selesai pada arrival time yang ke-8 dan P2 masuk ke antrian pada arrival time 2, maka 8 dikurang dengan 2 dapat di sini waktu tunggunya 6. Lalu P3 di sini diproses hingga selesai pada arrival time yang ke-7. Lalu dia masuk ke antrian pada arrival time yang ke-4, maka 7 dikurang dengan 4, maka dapat waktu tunggunya itu 3. Lalu pada P4, sini P4 diproses hingga selesai pada arrival time yang ke-12 dan P4 masuk ke antrian pada arrival time yang ke-5, maka 12 dikurang dengan 5 dapat waktu tunggunya itu 7. Nah, kita jumlahkan masing-masing waktu tunggu dari proses hingga dapat 16. Lalu kita hitung rata-rata waktu tunggunya, itu dengan membagikan jumlah waktu tunggu semua proses dibagi dengan jumlah proses yang ada, yaitu 16 dibagi dengan 4, maka dapat hasilnya 4. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang keliru. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.